Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Rekan-rekan guru yang saya hormati, adik-adik peserta didik MDS 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah yang diberikan kepada kita, sehingga hingga saat ini kita masih diberikan limpahan rahmat taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Adik-adikku yang saya cintai, Alkisah suatu ketika Umar bin Khattab di suatu malam itu pergi menuju ke pinggiran kota Madinah. Nah, ketika beliau itu istirahat, bersandar di sebuah tembok rumah yang di situ ada seorang ibu dan anak perempuannya. Terdengarlah oleh Khalifah Umar bin Khattab, sang ibu ini menyuruh anak perempuannya, "Wahai anakku, campurkan susu itu dengan air agar keuntungannya lebih banyak." Nah, kemudian sang anak menjawab, "Tidak ibu, karena aku takut Umar bin Khattab mengetahuinya." Lalu sang ibu mengatakan, "Umar tidak akan mengetahuinya, tidak akan melihatnya, tidak akan mendengarnya." Lalu sang anak ini menimpali sang ibu, "Tidak ibu, kalaupun Umar bin Khattab itu tidak mengetahuinya, tidak mendengarnya, tapi Allah Subhanahu wa taala pasti mengetahuinya, pasti mendengarnya, dan apa yang kita lakukan itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala." Mendengar hal tersebut, Khalifah Umar bin Khattab takjub. Kemudian di pagi harinya beliau menyuruh putranya, yaitu Asim, untuk menemui wanita tersebut. Kemudian meminta agar bisa menikahinya. Nah, kemudian menikahlah putra Umar bin Khattab ini dengan sang wanita yang jujur dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini, yang kemudian dikaruniai ya nanti menjadi keturunan Umar bin Abdul Aziz. Nah, dari kisah ini ada pelajaran yang bisa kita petik, ya, yaitu muraqabatullah. Kita merasa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi kita dimanapun kita, kapanpun kita berada. Tak ada makhluk pun yang bisa luput dari pengetahuan Allah, dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita berusaha, kita mencoba tanamkan dalam hati kita, tanamkan dalam diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengetahui kita, bahkan bukan hanya mengetahui namun mengawasi. Adik-adikku yang saya banggakan, perlu kita ketahui juga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pengawasannya yang maha dahsyat, yang tak ada makhluk pun mampu untuk menghindar darinya. Bahkan pengawasan Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 level. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengetahui sendiri apapun yang kita lakukan, apapun yang makhluk lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Dan sungguh kami ciptakan manusia, kemudian dan kami mengetahui apa yang terbersit dalam hati manusia, dalam hatinya, dan kami itu lebih dekat dari urat lehernya. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita bahwasanya Allah yang menciptakan kita, dan Allah itu mengetahui apa yang kita lakukan. Bahkan tidak sekedar apa yang kita lakukan, tapi apa yang terbersit dalam hati kita. Jadi ketika kita mengambil hak yang bukan hak kita, melakukan menghindari tanggung jawab kita, itu Allah tahu, meskipun orang lain itu tidak mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengutus 2 malaikat yang senantiasa mengikuti kita. Bahkan di situ yang menurut tafsir Ibnu Katsir yang disebut lebih dekat dari urat lehernya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Raqib dan Atid yang senantiasa mencatat amalan-amalan kita, perbuatan kita, yaitu amalan baik dan amalan buruk. Pada ayat yang selanjutnya, yatalaqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Dan sungguh ingatlah ketika 2 malaikat itu mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanannya dan yang satu duduk di sebelah kirinya. Nah, itu pasti akan senantiasa mencatat dimanapun kita berada amalan-amalan kita, perbuatan-perbuatan kita.
termasuk ketika kita melakukan keburukan, meskipun tidak ada orang yang tahu, sungguh malaikat akan senantiasa menyertai kita. Kemudian yang ketiga, yaitu persaksian anggota tubuh yang telah Allah ciptakan. Itu badan kita akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Jadi meskipun tidak ada orang yang tahu, tidak ada makhluk yang lain yang tahu, tapi sungguh badan kita, tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Dalam Al-Qur'an surat Yasin ayat 65. Nah, pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka dan kemudian tangan-tangan mereka berbicara, menjadi kaki-kaki itu menjadi saksi dengan atas apa yang telah dulu itu lakukan. Nah itulah, marilah kita tanamkan rasa muraqabatullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diawasi kapanpun, dimanapun, perbuatan apapun yang kita lakukan itu akan senantiasa diawasi, diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak sedikit pun bisa luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ada faedah yang bisa kita ambil. Wallahu a'lam wa astaghfiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.